Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 20. Suara Dewi di kamar belakang. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 16.30. Saatnya kami sebagai karyawan bersiap-siap untuk pulang. Setelah membereskan semua berkas di atas meja, aku kemudian mohon diri pada Pak Reno. Besok ibu mau mengajakmu jalan-jalan, ucapnya tanpa sedikit pun melihatku. Besok libur, aku mau istirahat total di rumah. Lagian aku juga punya keluarga yang harus aku temani. Kenapa bukan bapak saya yang menemani beliau? Bukankah bapak ini putranya, bukan aku? Aku tidak bisa menemani ibu-ibu belanja apalagi ke salon. Aku sibuk, tidak seperti kamu yang hanya selonjoran seharian sambil membalas pesan yang sama sekali tidak ada gunanya. Itu terserah aku. Selama bukan jam kerja, bapak tidak boleh melarangku. Aku mau pulang. Segera aku balik badan dan melangkah ke arah pintu. Awas saja kalau kamu sampai tidak datang. Kamu tidak usah datang lagi kemari. Apa hubungannya? Masalah pribadi bapak campur dengan masalah pekerjaan. Balasku berlalu hingga hilang di balik dinding. Sepeda motorku melaju ke arah rumah. Entah ada kejutan apa lagi di sana setelah Mas Hendra mendapatkan apa yang diinginkan. Tampak dua mobil terparkir di halaman. Mobil Mas Hendra dan satunya lagi mobil open cab yang tak tahu siapa pemiliknya. Segera aku parkir kendaraanku di tempat biasa, lalu melangkah masuk. Suara riuh kegembiraan terdengar di ruang tamu. Beberapa perabot rumah tangga berhamburan di sana. Apa ada yang bisa jelaskan? Kenapa banyak sekali barang-barang berhamburan di rumah ini? Tenangkan dirimu dan duduk dulu bersama kami. Mas Hendra menyambutku, lalu mempersilakanku bergabung dengan mereka. Aku sudah hampir lupa kapan terakhir aku duduk bersama keluarga suamiku itu. Mulai hari ini, bapak, ibu, dan Mira akan tinggal bersama kita. Apa? Kenapa Mas tidak memberitahuku terlebih dulu sebelum mengambil keputusan? Apa kamu tidak kasihan pada mereka? Rumah mereka sudah aku suruh jual untuk melunasi tagihan bank. Lagian rumah ini besar dan bisa menampung hingga beberapa kepala keluarga. Ternyata tujuan mereka begini, menjual rumah lalu pindah kemari. Enak saja mereka poya-poya menghabiskan uang entah apa, lalu menumpang di rumahku. Kenapa juga meminjam uang dari bank kalau tidak sanggup untuk membayar? Dulu, ayah dan ibuku juga ingin tinggal di sini, tapi Mas tidak izinkan dengan berbagai alasan. Dan ingat Mas, ini rumahku, jadi Mas wajib memberitahuku terlebih dulu sebelum memutuskan siapa yang berhak tinggal di sini. Rini, ini bukan rumahmu lagi. Rumah dan tanah ini sudah menjadi hak Hendra sepenuhnya. Posisi kita sama di rumah ini. Kamu dan kami hanya numpang dan sewaktu-waktu Hendra bisa menyuruh kita pergi. Pria parubaya yang biasanya hanya diam, kini mulai berkicau. Herman, bapak mertuaku. Apa maksudnya ini? Tatapku tajam ke arah Mas Hendra. Mas Hendra tidak menjawab. Dia malah memberi kode pada Bu Teti. Apa kamu sudah lupa Rini? Kalau tadi siang kamu sudah menyerahkan tanah ini atas nama Hendra. Jadi pemilik sesungguhnya di sini bukan kamu lagi, tapi anak kami Hendra. Mas, jadi rupanya kamu menyuruhku cepat bertanda tangan hanya untuk menguasai tanah dan rumah ini. Bukan begitu. Keluargaku sudah banyak dililit hutang. Mau tidak mau, aku harus melakukannya. Kalau tanah dan rumah ini masih atas namamu, tidak mungkin bukan kamu mengizinkan mereka tinggal di sini. Siapa bilang aku tidak akan mengizinkan mereka kalau mereka dari awal menganggapku keluarga? Coba aku tanya pada kalian, apa di antara kalian ini pernah menganggapku sebagai bagian keluarga kalian? Tidak bukan? Jadi untuk apa juga aku menganggap kalian keluargaku? Menganggapmu keluarga? Rini, kamu itu siapa? Kalau bukan Mas Hendra, tidak mungkin kehidupanmu akan seperti ini. Harusnya kamu itu bersyukur Mas Hendra masih mempertahankanmu sebagai istrinya, bukan memusuhi keluarganya seperti ini.
Sambung Mira. Kuarahkan pandangan gagakku pada perempuan yang selalu ikut campur dengan urusan rumah tanggaku itu. Harusnya aku yang bertanya seperti itu padamu, Mira. Apa kamu sudah lupa dengan masa lalumu dan dari mana kamu berasal? Jangan coba-coba memancing emosiku. Hingga silsilah keluargamu aku biarkan di sini. Satu lagi, mungkin hari ini mereka masih berpihak padamu, tapi setelah kedokmu terbuka, maka entah apa yang akan mereka lakukan padamu. Andai aku mau, aku bisa saja membuka tabir kepalsuan pada dirimu, tapi itu tidak akan aku lakukan dan membiarkan mereka nantinya yang akan membuktikan sendiri siapa dirimu itu. Aku mengangkat sedikit ujung bibirku. Raut wajah Mira seketika berubah dan mengalihkan pandangannya pada Pak Herman. Apa maksud dari ucapanmu ini? Suara tinggi Bu Teti seolah-olah ingin meruntuhkan seisi bangunan. Anda boleh tanyakan langsung pada Mira, karena semua jawabannya ada di situ. Selamat tinggal dan bersenang-senanglah di sini. Tapi ingat, ini hanya sementara saja. Kalau bukan kalian yang berinisiatif untuk pergi, maka terpaksa aku yang akan melakukannya. Aku berdiri dan melangkah ke arah kamar. Lakukan saja kalau kamu bisa. Aku sudah tidak menggubris ucapan Bu Teti. Segera aku tutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Aku tidak mau Mas Hendra masuk dan tidur di kamarku lagi. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara agar orang tuaku bisa melihat tingkah laku Mas Hendra dan keluarganya, agar mereka bisa mengizinkan aku pisah dengannya. Malam itu suasana rumah terdengar riuh, makin malam makin menjadi. Mulai dari tawa mereka sampai suara musik dan TV. Orang-orang itu benar-benar tidak tahu adab bertetangga. Tok, tok, tok. Rini, buka pintunya, aku mau masuk. Suara Mas Hendra terdengar di luar kamar. Aku pura-pura tidak mendengarnya. Biarin saja, toh masih banyak kamar yang bisa dia tempati. Bagiku, Mas Hendra sudah bukan siapa-siapa lagi. Pria yang harusnya sebagai pelindung, lebih mementingkan keluarganya ketimbang istrinya sendiri. Untuk apa mempertahankan suami seperti Mas Hendra itu? Hanya akan menjadi duri dalam tubuh. Tinggal tunggu waktunya saja. Aku akan membalas mereka satu persatu. Untuk saat ini, biarkan mereka menikmati fasilitas di rumahku. Setelah itu, mereka akan tinggal di jalanan. Enak saja menjual rumah baru numpang di rumahku. Kutarik selimut lalu membungkus tubuhku hingga masuk ke dalam alam mimpi. Tidak terasa waktu terus berlalu hingga pagi menjemput. Setelah menghadap Sang Pencipta dan merapikan tempat tidur, aku segera keluar kamar. Kondisi rumah pagi itu seperti kapal pecah. Bungkusan cemilan berhamburan di atas lantai, ditambah cangkir serta piring dibiarkan begitu saja di atas meja. Siapa yang tidak akan marah jika rumah yang tadinya bersih kini bak rumah hantu tanpa penghuni? Kulangkahkan kakiku ke arah dapur untuk mengambil segelas air putih. Kapan Mas akan menikahiku? Sudah hampir 1 bulan ini kita sekamar. Dewi takut perut Dewi akan semakin membesar hingga sisi rumah tahu kalau Dewi sedang mengandung anak Mas Hendra. Seketika ku tutup mulutku dengan kedua telapak tanganku saat mendengar suara Dewi di kamar belakang. Mas Hendra sudah benar-benar kelewatan batas. Tunggu 1 bulan lagi. Setelah tanah ini sudah kujual, baru akan menikahimu. Betulkah? Terima kasih, Mas. Terus bagaimana dengan Rini? Itu soal gampang. Aku akan menggugat cerai Rini setelah semua uang dari hasil penjualan rumah dan tanah ini sudah berada di tanganku. Mas benar-benar hebat. Mobil yang di luar sana sudah pasti jadi milikku, bukan? Iya sayang, kamu tenang saja. Semuanya sudah aku atur. Suara mereka terdiam digantikan deru napas bak ombak yang saling berkejaran di pinggir pantai. Jangan harap semudah itu kalian bisa merampas apa yang aku miliki. 1% pun dari apa yang aku punya tidak akan aku berikan pada kalian. Aku janji itu. Aku segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamar. Kupersiapkan diri
dengan mental yang kuat untuk menghadapi mereka.